Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Ala tamamil ilmillah. Salatan wa salaman da'iman bidawamillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Terkaya terhormat tamu-tamu guru Yai Haji Sarwan Abdan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kerahmatan kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan menyertai termasuk kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hormat dalam acara haul yang nanti akan dilaksanakan mulai rangkaiannya pada malam hari ini sampai besok dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kami hormati tamu-tamu dari Banjar, baik pimpinan dari pimpinan cabang maupun kasat kercat dan juga jajaran sampai ke bawah hingga yang hadir di markas besar bahasanya Mabes, ya, kita panggilnya Mabes, yaitu di PCG Ansor Bangil. Alhamdulillah ya, ini keadaan di Bangil. Mudah-mudahan silaturahmi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disaksikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Raisul Akbar Nahdlatul Ulama. Amin. Dan kita dianggap sebagai santri beliau. Dan yang kami hormati pula juga tuan rumah Sahibul Hajah ini. Ini biasanya kita panggil Bang Cek, beliau ketua PACG Ansor Bangil beserta jajaran yang kami tidak sebutkan termasuk ini Kasat Kordon di PACG Ansor Bangil. Langsung saja sahabat-sahabat, kami selaku pimpinan cabang Gerakan Pembinaan Ansor Bangil mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di kota Bangil yang insya Allah jenengan sebelum pakai banser ini sudah hadir pernah, walaupun pakai baju putih untuk hadir dalam majelis hall. Tapi dalam kali ini ditakdirkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari kita semua pakai baju kebesaran kita, pakai banser dalam satu barisan, satu komando untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nahdlatul Ulama melalui Gerakan Pembinaan Ansor, yaitu melalui di barisan Ansor Setakuna. Aplaus untuk banser. Sahabat-sahabat yang kami hormati, memang kalau kita berbicara hall, sementara kita space dulu, kita berbicara yang melanjutkan dari Bang Cek tadi, bahwasanya kita di sini silaturahim yang pertama, tapi bahasa silaturahim ini nanti mungkin kami tidak bisa menjelaskan, kayaknya banyak ustadz ya di sini ya. Iya di situ. Memang dalam berorganisasi itu sebetulnya capek. Kita terjerumus di sini. Terjerumus. Saya yakin semua terjerumus. Oh, enak-enak atau sudah nyaman-nyaman bersama keluarga, bersama family, kita disibukkan pakai baju mengurusi yang bukan urusan kita sebetulnya. Ya kan? Sebetulnya enggak ya, logika. Nah, tapi ini urusan hati, urusan keyakinan, urusan khidmat, atau urusan apa ya, yang tidak bisa diungkapkan sebetulnya ini. Ini yang menjadi tolak ukur kepada kita, sehingga khidmat kita ada di situ. Mohon maaf, sebelum Gus Haji Sa'ad Mu'afi jadi ketua PCG Ansor Bangil, kita sebetulnya sudah dipertemukan oleh Subhanahu wa Ta'ala di Lakesdam dulu. Kita membaca peta, Gus, ini sudah 2 periode. Waktu itu ada ketua PCG Ansor Bangil yaitu sahabat Samsul, yaitu alhamdulillah sama-sama duduk di dewan, di anggota dewan ini. Ini sudah 2 periode. Terus ini mau kemana ini Ansor? Semua 2 periode yang kemarin tidak ada gerakan, tidak ada kaderisasi, tidak ada, ya walaupun ada kegiatan cuma hanya sebatas orang-orang terdekat, sehingga ya saya yakin itu nanti 1 dekade itu tidak kenal kalau kita tidak mengambil alih atau untuk kaderisasi yang jelas di situ, sesuai dengan tupoksi yang ada di dalam Gerakan Pembinaan Ansor. Tanggung jawab siapa di situ? Padahal Ansor sekarang adalah masa depan NU. Waktu dulu sebelum kita ini, tapi alhamdulillah tagline itu sudah nyampe di pusat loh.
Ini pertanyaan saya bicarakan, Ansor sekarang masa depan NU. Kalau di Ansor Bangil ini satu dekade ini tidak aktif, tidak ada gerakan, saya yakin NU di Bangil tidak ada apa-apa. Waktu itu sebelum Gus Haji Said Muafi akhirnya diskusi, akhirnya sampai pertarungan waktu itu. Berpertarungan pun itu, yang diskusi itu ya juga bertarung semua dan mengambil alih ketua pimpinan cabang gerakan Ansor Bangil, termasuk saya pelakunya. Tapi saya enggak, saya tahu diri, tapi saya tidak ada dalam berarti ini yang perlu dipahami sahabat-sahabat. Dalam berkhidmat kami mohon jangan berniat untuk apa ya, bahasa kalau jadi pimpinan. Ini nanti tanggung jawab ini makin berat kepada jenengan. Jikalau dimohon atau diminta menjadi pimpinan selesai sudah. Karena sebatas kemampuan kita kepada waktu yang kita tuangkan kepada organisasi tersebut. Bein jaluk, ngapun dan bahasa jaluk ambil DKI atau bahasa yang minta dengan diberi enak mana? Kok di situ? Itu yang tanda kutip dalam berkhidmat. Dalam berkhidmat, nyebut dan mohon maaf, ini kalau berkhidmat ini kita di sini ini kan semuanya berkhidmat kita kan di situ. Kalau berkhidmat ya sebatas kemampuan kepada kita sehingga tidak ada berdampak kepada yang di belakang. Ya mohon maaf, sebetulnya kalau berkhidmat ini kalau berbicara khidmat kita bertarung hati kita. Di sisi lain kita kepingin, di sisi lain ya mohon maaf saya juga pernah duduk dan tidur semalam di lantai karena saya waktu itu ya mohon maaf saya pekerja pabrik ya dan waktu saya habis di pabrik sebetulnya mulai dari ketua pimpinan anak cabang sebelum batiknya kayak gini nih, saya hanya dulu itu dikasih orang yang lulus Susbalang 2 itu ada kader 2 senior sebelum saya menjadi dia sudah Susbalang. Dan waktu itu bertarung di jajaran Satorcap, saya sampai deadlock waktu itu formatur. Saya mewakili PAC GPA Serbiji, sebelahnya Bangil. Nah, waktu itu ya memang nggak ada kader sudah. Dan saya diranting, saya adalah anggota istimewa, termasuk ketua ranting. Anggotanya saya, yang aktif saya, ketua ranting, dan juga menjabat ketua PAC. Waktu itu ya waktu itu dijawab ya sudah dipetakan sama Gus Haji Said Muafi zaman ketua PAC Cak Ubed ya sudah manis. Tapi bagaimanapun saya sudah mendengar itu, tapi saya lari waktu itu ke kota Pasuruan, ada agenda yang memang dulu kita bersekitar untuk dalam perkadaan dalam membentuk atau membuat kegiatan waktu itu ya sudah ada diskusi, outputnya saya ingin membuat kaderisasi guys waktu itu ya bikin aja nggak apa-apa PKD. Nah PKD itu tidak ada yang kenal waktu itu, waktu apa PKD apa Ansor yang di situ akhirnya wes melok aja ikut aja, nanti kita tahu di situ. Kalau kita berbicara di sini ya otomatis nggak akan tahu di sini ya ikut aja. Alhamdulillah waktu itu peserta sudah hampir 60 waktu itu. Nah, target saya di situ ya tidak ada yang kenal Ansor sudah, belum ada pembentukan dan ada SK. Waktu itu saya ketua sebelum menjadi ketua PAC ini, saya melarikan diri waktu itu biar tidak terjadi kegiatan yang arahnya ke konferensi. Karena setelah PKD bannernya itu saya dengar dan sudah ada yang saya tahu dengan mata kepala sendiri cetak banner namanya konferensi waktu itu, karena tidak ada yang mumpung kegiatan pelatihan kemudian dimanfaatkan untuk konferensi sekaligus estafet kepemimpinan senior waktu itu Cak Nasruf sama Cak Imam. Nah yang namanya Pak Nasruf itu sekarang menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah tapi sekarang sudah purna 2 periode waktu itu. Nah itu barokah disebutnya. Nanti kita bicara barokah nanti ya. Kita sejarah dulu. Dan nanti bagaimana kok moro-moro jadi kayak gini. Nah yang jelas dalam untuk membentuk kegiatan ini yang memang sebetulnya apa ya
perlu komunikasi sebetulnya. Waktu itu komunikasi ini ya memang semua ya kalau berbicara moro-moro dikasih anugerah, kalau dibilang ya sebetulnya tadi itu kuncinya. Kalau menjadi pimpinan jangan berharap untuk menjadi pimpinan kalau dalam berkhidmat maksudnya. Tapi bagaimanapun hati yang ini diloskan, bahasa losdol bahasanya. Wis khidmat ya khidmat, wis gak usah neko-neko, gak usah macam-macam, tujuannya di situ. Nanti jalan terbuka sendiri. Ketua PAJ waktu itu akhirnya terbentuklah, saya lari, walaupun lari tapi akhirnya ditetapkan menjadi ketua PAJ. Dan saya menangis waktu itu kepada Kiai Haji Ahmad Rifai. Kalau berbicara Ansor, ngapunten ya, bukan hanya kegiatan saja. Kalau kegiatan saya mampu, walaupun tanpa ada dana sepeser pun. Tapi ini kalau berbicara Ansor, agama dan negara yang kita pertahankan dan kita kegiatan di situ. Wis, tenang, bahasa pimpinan itu duduk karepmu dhewe. Kalau berbicara doanya dan termasuk awakmu ngurusi Ansor ini tidak karepe dhewe, sudah ada yang menuntun, sudah ada yang sudah ada yang mengalirkan bahasanya, sudah ada jalurnya. Dan jalur ini yang kita harus bersyukur waktu walaupun kita menjadi anggota pada saat ini sudah bukan karena jenengan semuanya, ada yang mengkarepkan bahasanya, sudah ada yang bahasanya itu wes orang sing nonton sudah jenengan pakai ini banyak sekali kader yang ada di sana belum sampai di sini, belum sampai ketemu dengan Guru Sarwani nantinya, walaupun kita tidak secara dohir tidak bisa melihat kan di situ. Dan ini yang kita nanti kalau betul-betul khidmat ini kita tanamkan kepada diri kita, nanti keberkahan yang nanti keberkahan dengan tugas yang kita lakukan, yang kita emban terbuka sendiri, jalan keluarnya nanti ada, tidak tahu siapa ini yang ada di dalamnya. Pasti jenengan yakin, walaupun jenengan anggota dapat tugas dari pimpinan, cari anggota minimal. Bahkan kalau kita betul-betul nggak ada kata berundel yang terbesit dalam hati, pasti nanti ada di jalan keluarnya itu pasti terbuka. Ya walaupun di sini permasalahan yang nantinya dengan di Banjar itu beda-beda, pasti itu di wilayah masing-masing, dan setiap PAJ, setiap desa itu punya permasalahan sendiri-sendiri yang nantinya. Dan ini pimpinan harus mengetahui di situ plus dan minusnya anggota maupun kader. Dan pimpinan harus cerdik memanfaatkan itu. Dan waktu itu memang ada dua yang lulus Susbalan tadi. Akhirnya saya lelang waktu itu kegiatan. Siapa yang ikut Susbalan, saya memberangkatkan. Tidak tahu itu dari mana. Yang ngapunten, saya mohon maaf, saya karyawan pabrik Pak. Saya karyawan perusahaan, tapi dalam keyakinan saya, wong sing berangkatnya itu aku kok. Yang nanti yang memberangkatkan muassis Ansor, yang memberangkatkan bukan saya hanya wasilah saja kan di situ. Ini yang nanti dalam pergerakan, dalam khidmat ini, jikalau kita tidak ada tendensi sekecil apapun, tidak ada niatan apapun, pasti ada jalan keluar. Ya walaupun nanti keberkahannya mengikuti sendiri dengan sendirinya, dan otomatis kita tidak bisa mencatat tapi bisa merasakan. Pasti itu termasuk sebetulnya kalau berbicara berkah, pimpinan itu berkah sebetulnya. Kayak Bang Ketua PAJ ini sudah bukan keinginan beliau, saya yakin ini sudah ada anugerah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan pergerakan Mbah Hasyim Asy'ari untuk agama Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui Nahdlatul Ulama di Gerakan Pemuda Ansor dengan wasilah-wasilah yang tidak kita ketahui sebetulnya. Tapi kita hanya pelaksana saja. Dan jikalau ada permasalahan, kita kembalikan ke sana, sudah selesai, kita tawasul, kita berharap terus sudah pasti nanti itu jalan keluar. Tapi ya nanti endingnya atau pasca atau akhirnya kita bisa merasakan di situ. Nah ini terkait itu beda ya, jalan keluar. Tapi kalau berkah dalam keberkahan keluarga, dalam keberkahan rezeki, nanti itu sudah mohon maaf
Kalau kita pulang itu pasti dapat tempengan, itu pasti sudah. Ini adalah berkah yang dohir ini, belum berkah yang lain ini. Yang dohir ya jelas kita bawa nanti tempengan walaupun sebesar apapun nominal, tapi jangan berharap itu kita bawa pasti kita dapat. Jangan berharap di sini. Ini yang tanda kutip ini. Berkah yang kita dapat di sini termasuk jabatan yang lain, politik, ini adalah kalau kita sudah berniat di situ hancur semua khidmat kita. Dan pasti ini akan mencederai hati kita dan gerakan-gerakan kita jikalau tidak bisa terkontrol. Nah ini terkait dengan dalam organisasi yang nanti pasti ada yang keluar, termasuk kita di cabang Bangil. Kalau berbicara khidmat selesai sudah. Cuma dalam pergerakan khidmat berorganisasi jangan berasumsi enak-enak saja. Kita dengan ketua, mohon maaf dengan dosa maaf itu kalau saya tidak sesuai dengan apa yang aturan organisasi, ya tambah segan saya. Kos gak cocok, kos keliru. Nah ini adalah tapi ya walaupun dalam konteks organisasi. Tapi kalau di luar organisasi ya saya sami'na wa ta'na. Dalam komunikasi yang baik, kemudian walaupun beda prinsip, beda, tapi apapun bentuknya. Belum beda lagi dalam perpolitikan. Perpolitikan di PCG Banser ada yang tim suksesnya DPR RI, di Golkar ada, di dalam PDIP juga ada, PKB pun semua punya kepentingan masing-masing. Tapi kalau sudah berbicara baju Ansor, kita lepas semua itu yang baju. Penyelenggara pemilu juga ada ya, termasuk alhamdulillah sampai sekarang saya dianugerahi sebagai pengawas pemilu. Nah ini dilema bagi saya. Ketuanya nyalon, sekretarisnya panwas. Tapi waktu dulu sebelum menjadi sekretaris PC, pimpinan saya, ketua PA, ketua cabangnya nyalon anggota dewan, terus nyalon di dapil tempat saya tinggal, sing ngawasi saya. Dalam pergerakan perpolitikan, perpemilihan sih ngawasi saya. Dan apapun bentuknya kegiatan, saya pimpinan datang tidak dikawal. Nah ini dilema. Tapi bagaimanapun, ya balik lagi, wong kita urusan khidmat, apapun bentuknya pasti Mbak Hasim ya gak menang, ya pasti Mbak Hasim ya gak ditinggal diam. Pasti nanti menuntun dengan jalan keluarnya mengetukkan hati-hati yang sesuai dengan apa yang disitu. Tapi dalam pergerakan perkhidmatan kita, dalam kepentingan satu, kita jangan sampai marwah gerakan pemuda Ansor hancur di dalam omongan walaupun sebatas omongan. Jangan sampai hancur, jangan sampai remeh, jangan itu yang menjadi prinsip dalam pergerakan perkhidmatan untuk membersihkan. Pasti nanti jalan keluar pasti ada dengan sendirinya. Tadi ketua ranting saya sendiri yang aktif, kemudian ketua PAC dari bahan omongan teman-teman saya, ranting-ranting yang lain saya waktu itu. Tapi memang di daerah saya itu zona, ya mohon maaf waktu itu banyak aktivis yang arahnya afiliasinya ke FPI. Tapi saya sudah punya peta nanti daerah ini yang agak dalam bahasanya untuk mengaktifkan ranting-ranting itu termasuk daerah zona merah. Waktu itu saya sudah petakan mana zona yang hijau, mana yang kuning, dan zona yang merah itu, sehingga dalam yang merah ini rodok kari nggak apa-apa walaupun yang hijau harus selesai dulu. Tapi ya banyak intrik, jangan walaupun kita banyak, kita kadang sekamar dengan istri saja ada selisih hati, sudah biasanya menghadap ke sini kan gitu, apalagi berorganisasi yang tanpa memikirkan banyak yang dipikirkan, bukan hanya pribadi satu orang tapi yang dipikirkan banyak manusia.